Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Sedangkan yang tadi kami sampaikan DPO adalah saudara PW. Motor yang terparkir di kabel. Thank you ya bang. Banyak kumpulin. Satu dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, yang saya banggakan juga. Pada hari ini kami akan melakukan update. Pertama, kami akan menyampaikan update situasi Kamtibmas dulu. Pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022. Yang pertama, secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 202 kejadian atau 25,63%. Yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sebanyak 788 kejadian, sedangkan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sebanyak 586 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 574 kejadian. Pelanggaran tindak pidana ringan ada 3 kejadian, bencana ada 2 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 7 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 179 kasus atau 23,77%.
Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 ada 753 kasus, dan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 ada 574 kasus. Apabila dilihat dari tren kejahatan yang terjadi dan menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang cukup tinggi. Yang pertama adalah curat atau pencurian dengan pemberatan sebanyak 37 kasus. Kemudian penggelapan dan narkotika masing-masing sebanyak 20 kasus. Kemudian yang keempat, curanmor roda 2 sebanyak 14 kasus. Dan pencurian kekerasan atau curas sebanyak 9 kasus. Kemudian 5 penganiayaan atau penganiayaan berat atau anirat sebanyak 6 kasus. Sedangkan yang terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 4 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia ada 2 orang dan luka ringan ada 3 orang. Adapun kerugian material sebesar 18 juta, sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 318 kejadian dengan penindakan tilang 39 kejadian dan teguran sebanyak 276 kejadian. Selanjutnya terkait update kasus DS dengan platform Kuitek. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap 2 orang saksi, hingga total saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 orang saksi. Dengan rincian 20 saksi dan 8 dari saksi ahli, yaitu 2 dari ahli bahasa, 2 dari ahli ITE, 3 dari ahli pidana, dan 1 ahli investasi. Kemudian penyidik juga akan melakukan pemeriksaan saksi tambahan, ya ini untuk para korban platform Kuitek. Ini akan dilakukan pemeriksaan saksi lagi. Sampai saat ini penyidik telah melakukan penyitaan beberapa barang atau aset milik saudara DS. Yang pertama, ada 1 unit rumah di wilayah Soreang, kemudian 1 unit rumah di Kota Bandung, kemudian 1 unit kendaraan Porsche 911 Carrera 4S, kemudian 2 unit kendaraan Honda CR-V, kemudian 1 unit kendaraan Fortuner, kemudian 2 unit kendaraan Kawasaki Ninja, kemudian 1 unit kendaraan motor BMW, kemudian 1 unit kendaraan bermotor Ducati Super Leggera, kemudian 5 unit kendaraan motor Yamaha Gear, kemudian 1 unit kendaraan bermotor KTM, kemudian ada 1 unit kendaraan motor MSI, kemudian ada 1 buah laptop MacBook Pro, kemudian ada 1 buku tabungan atas nama DS, ada juga 2 buah buku tabungan atas nama DNF, kemudian ada 1 buah kartu debit, kemudian ada 4 pasang sepatu yang nilainya juga tinggi, kemudian ada 1 buah jam tangan merek Hermes, kemudian ada 11 buah baju yang masuk kategori barang mahal, kemudian juga ada celana yang masuk juga kategori barang mahal, kemudian juga ada topi, tas ya, yang barang mahal juga, kemudian juga ada 20 buku terkait trading,
dan juga 3 buah CPU atau Central Processing Unit. Kemudian terkait aliran dana, penyidik sudah melakukan koordinasi dengan tentunya dengan stakeholder ya terkait untuk melakukan pemblokiran dana serta pemeriksaan terhadap hasil dari dana tersebut. Ya, kami masih melakukan juga tracing aset terus ya. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, manajer DS yaitu saudara EJS dan istri daripada DS atas nama saudari DNF belum memenuhi panggilan penyidik hari ini dan akan dijadwalkan ulang oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian terkait update kasus saudara Ika dengan platform Binomo dapat disampaikan pada hari Senin ini tanggal 14 Maret 2022, saudara RS yang merupakan pemilik showroom belum memenuhi panggilan penyidik dan akan dilakukan pemanggilan ulang. Kemudian terkait pemanggilan saudara R sudah dijadwalkan oleh penyidik besok pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan terkait afiliator lain kan? Jadi perlu kami sampaikan bahwa penyidik Barreskrim Polri saat ini juga sudah melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dugaan adanya binary option yang lain. Yang terkait kasus trading platform viral blast global, berdasarkan laporan polisi A 0064 2 Romawi 2022 SPKT Ditipedexus Barreskrim Polri tanggal 4 Februari 2022 tentang tindak pidana pencucian uang dan atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 atau pasal 6 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pasal 105 dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP yang dilakukan oleh PT TGK, PT ASD dan kawan-kawan dengan cara menjalankan investasi bodong berupa robot trading dalam platform viral blast global menggunakan skema Ponzi yang terjadi di Jakarta maupun wilayah hukum Indonesia kurun waktu 2020 sampai dengan sekarang. Penyidik telah melakukan proses penyidikan dan menetapkan 4 tersangka. 3 tersangka sudah dilakukan penahanan dan 1 sudah dikeluarkan diterbitkan DPO oleh penyidik. Adapun tersangka yang ditahan yaitu saudara REW, kemudian saudara MU dan saudara JHP. Dan sedangkan yang tadi kami sampaikan DPO adalah saudara PW. Yang kelima, penyidik sudah melakukan juga pendalaman dan melakukan penyidikan berdasarkan LI 40 1 Romawi Res 1.24 2022 Ditipedexus tanggal 14 Februari 2022 bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan oleh penyidik Barreskrim Polri.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keamanan Pak. Yang soal dari keamanan Pak. Ini dari istrinya tadi alasannya tidak hadir kenapa dan kemudian kapan dijadwalkan Pak? Kan akan dijadwalkan itu kapan misalnya pastinya? Tadi sudah kami sampaikan akan dijadwalkan ulang, waktunya belum. Perlu kami sampaikan alasannya yang bersangkutan belum hadir karena kemarin masih mendampingi penyidik untuk melakukan penyitaan aset yang ada di Bandung. Jadi hari ini belum bisa hadir dan akan segera dijadwalkan ulang. Dalam hari ini penyidik terus melakukan tracing terhadap aset kedua tersangka, ya, maupun tersangka yang tadi kami sampaikan yang tambahan, ya, untuk kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya aset yang nantinya aset ini akan diserahkan kepada penyidik dan nanti akan diputuskan oleh pengadilan mana aset-aset yang nanti telah dilakukan penyitaan dan akan diserahkan kepada teman-teman GPU untuk selanjutnya nanti akan diserahkan ke pengadilan untuk proses apakah itu dikembalikan ke masyarakat atau yang bagaimana, kita nunggu dari pengadilan. Tugas kami sekarang adalah terus mengumpulkan aset yang diduga terkait tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka maupun yang tadi kami sampaikan di platform Fountainhead. Ini masih berproses. Pak, tegas Pak, ini kan uang hasil tindak pidana itu kan mengalir ke berbagai orang ya Pak. Nah ini kan mempertegaskan tadi publik itu bingung sebenarnya mereka yang menerima aliran dana dari kedua tersangka Indra Kents dan Nuri Salma ini harus mengembalikan atau hanya cukup melakukan. Kemarin sudah disampaikan oleh penyidik. Kami mengharapkan untuk para masyarakat atau publik figur yang merasa menerima aliran dana dari kedua tersangka untuk melapor. Nanti akan selanjutnya akan diklarifikasi oleh penyidik. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, apabila ternyata tidak dilaporkan, ya konsekuensinya pasti akan dikenakan undang-undang TPPU. Ini yang perlu kami sampaikan. Belum ada Sejauh ini udah ada yang melapor belum Pak? Sampai sekarang tadi kami tanyakan belum ada. Nanti kan ada data oleh penyidik, tidak lanjutnya nanti akan dilakukan oleh penyidik. Apa ada pemanggilan Pak? Makanya tadi saya sampaikan akan dilakukan oleh penyidik nanti. Siapa Pak yang akan dipanggil Pak? Mereka yang menerima aliran. Nanti kita tunggu update dari penyidik, karena saya nggak mau mendului daripada teman-teman penyidik. Pak, soal terduga pelaku atau ada yang terseret lagi Pak dalam kasus ini Pak? Ika maupun DS? Yang gimana? Ada yang terseret lagi Kak Pak? Bawahannya? Yang jelas masih didalami oleh penyidik. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain atau akan bertambah tersangkanya, itu nanti masih didalami oleh penyidik dan nanti akan kami sampaikan update selanjutnya. Pak, Oke? total asetnya apakah sampai 1 miliar Pak? Karena kan diketahui rekening Untuk yang saudara mana? DS dari Salma. Untuk DS itu setelah ditotal baru sementara totalnya itu sekitar 60 miliar. Kalau yang rekeningnya 534 itu Pak? Ya, itu mungkin bagian dari situ, nanti kan kita masih tracing aset terus. Kemungkinan ini akan bertambah ada. 60 miliar berarti itu di luar yang rekening itu ya Pak? Yang disita. Kita bicara yang sudah disita. Kalau yang belum kan belum masuk ke penyidik datanya belum bisa kami laporkan. Oke ya, terima kasih. Aset yang akan disita apa lagi Pak? Indra Kents gimana Pak? Apanya? Kondisinya? Kondisi masih ke dalam keadaan sehat. Berat Pak atau gimana gitu Pak? Apa? Berat Pak atau gimana gitu Pak? Stroke? Berat kesehatannya? Stroke? Nggak ada, sehat kok. Sehat, yang bersangkutan juga dari dokter kami kan juga selalu melakukan pengecekan terhadap tahanan yang ada di rutan. Itu pasti akan dilakukan terus. Dan kondisinya masih dalam keadaan sehat. Aset yang akan disita apa lagi nih Dan? Nanti kita kasih tahu. Ya. DS mengajukan penangguhan dikabulkan. Sampai sekarang belum ada surat upaya penangguhan. Penyidik belum menerima. Itu sudah kita tanyakan juga ke penyidik. Untuk saudara besok yang berapa nih? Rudi Salma
Salim yang akan dipanggil ya Pak, cuma kemudian dia belum menghadiri pemanggilan. Ada artis lain nggak sih Pak yang Kemudian